Perkenalkan, nama saya Karen Ko dengan NPM 2046007. Assalamualaikum semuanya, nama saya Nur Putri dari Prodi Pariwisata NPM 2046003. Perkenalkan, nama saya Selena Stasia, NPM 2046026. Hai, aku Syabina Aurelia Fiera Putri, NPM 2046046. Perkenalkan, nama saya Valen Brendaso dengan NPM 2046038. Kita akan membahas sedikit tentang tingkatan budaya dari Mokogita pada tahun 2001, yaitu Artifact, Value, dan Base Assumption. Budaya ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu asumsi dasar atau Base Assumption, nilai-nilai budaya atau Value, dan benda-benda budaya atau Artifact. Asumsi dasar menempati level yang paling bawah dalam tingkatan budaya dan Artifact menempati level yang paling atas. Semakin ke bawah level budayanya, maka akan semakin sulit diamati, dan semakin ke atas level budayanya akan semakin gampang diamati. Artinya, asumsi dasar cenderung sulit diamati dan disadari oleh orang, sedangkan artifact keberadaannya disadari oleh manusia dan dapat dilihat. Misalnya, dengan mudah kita melihat lukisan, pakaian, patung, dan lainnya sebagai benda kebudayaan. Sedangkan kita sulit untuk mengamati nilai budaya atau value dan asumsi dasar dalam waktu pengamatan yang singkat. Kita akan mengetahui sedikit tentang pengertian dari mereka masing-masing. Yang pertama adalah artifak. Artifak adalah manifesta dari nilai-nilai budaya, dan nilai budaya tersebut dipengaruhi oleh asumsi dasar suatu budaya. Misalnya masyarakat barat yang menghargai dan menghormati kebebasan, sehingga mereka dapat mencerminkannya melalui kehidupan sehari-hari dengan berpakaian bebas yang lebih terbuka dibanding dengan masyarakat timur. Dikaitkan dengan perubahan budaya, maka aspek budaya pada level bawah suatu budaya atau the past culture cenderung lebih menetap dibandingkan level atas. Pada level atas lebih mudah berubah, misalnya tren pakaian, makanan, mobil, tren musik, dan lainnya yang berubah dari waktu ke waktu. Contoh lainnya, masyarakat kota yang ada di Indonesia mulai memakan sereal, roti, dan susu sebagai menu sarapan. Pada sisi lain, terdapat juga nilai-nilai budaya yang relatif tetap atau berubah secara perlahan. Contohnya, keyakinan masyarakat terhadap nilai-nilai keluarga, pernikahan, masa depan, dan kematian cenderung mengalami perubahan yang lebih lambat. Contohnya, masyarakat Cina yang masih percaya pada posisi letak rumah atau feng shui akan mempengaruhi rezeki. Dan perilaku konsumen menurut Rosenberg. Dia mengemukakan suatu teori yang dinamakan Rosenberg Expectancy Value Theory. Rosenberg menyatakan bahwa konsumen akan mengevaluasi produk berdasarkan pada tingkatan di mana produk tersebut membantu dalam mencapai nilai budaya atau cultural value. Konsumen akan mengevaluasi konsekuensi yang mereka perkirakan dan akan membeli produk yang mereka nilai mampu memenuhi hasil yang diinginkan. Sebagai contoh, ketika konsumen menilai keindahan dunia, world of beauty, sebagai terminal value akan cenderung membeli produk yang dapat didaur ulang untuk membantu pelestarian lingkungan. Berpijak dari pendapat tersebut, dapat dipolakan sebagai berikut. Atribut produk yaitu tingkatan daur ulang produk. Dampak konsumsi yaitu membantu pelestarian lingkungan. Budaya atau terminal value yaitu keindahan dunia. Budaya dan perilaku konsumen terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah terminal value, adalah nilai yang didasarkan dari setiap perkembangan arus kas dan tingkat pertumbuhan yang kita harapkan yang stabil untuk selamanya. Yang kedua adalah atribut produk. Atribut produk adalah karakteristik yang mendefinisikan suatu produk dan akan menghasilkan suatu keputusan dari pembelian di setiap konsumen. Yang ketiga adalah instrumental goals, adalah mendapatkan perintah untuk mendapatkan suatu informasi yang mendukung dalam suatu produk tertentu. Dampak budaya sangatlah natural dan terjadi di setiap manusia dengan sendirinya. Contohnya ketika seorang anak menerima suatu barang dari hasil pemberian orang lain dengan tangan kiri, dan
Jadi hari ini aku mau bahas tentang tinjauan pengaruh ritual budaya terhadap perilaku konsumen. Ada beberapa hal yang menjadi pemicu mengapa seseorang melakukan pembelian. Salah satunya adalah budaya. Sebelum kita melakukan pembelian, biasanya kita mencari tahu tentang produk yang akan kita beli. Biasanya kita membeli produk tersebut karena memang kebutuhan kita atau memang kewajiban yang harus kita beli atau barang yang biasa digunakan secara turun-menurun. Contohnya saja ketika kita ingin membeli suatu obat-obatan. Biasanya kita membeli obat-obatan tersebut yang pertama karena memang kualitasnya bagus, yang kedua bisa saja karena rekomendasi kerabat atau keluarga, dan yang ketiga bisa saja karena obat tersebut setelah turun-temurun digunakan oleh keluarganya. Pengaruh lingkungan dan suatu kelas sosial juga mempengaruhi konsumen dalam memilih produk yang akan dia konsumsi. Contohnya jika dia berada di kelas sosial yang rendah, otomatis pasti dia akan memilih barang-barang yang terjangkau tetapi juga memiliki manfaat yang berguna.